Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, saya dari kelas 2D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah struktur data. Yang ini ada 3 soal, tugas dan pernyataan. Baik, kita akan langsung masuk ke tugas soal yang pertama, yaitu ilustrasikan antrian untuk daftar pemanggilan operasi berikut. Pertama itu ada Ana, Bina, Cika, kemudian berlanjut pada Dana, kemudian Eka, dan Vina. Oke, kita langsung ilustrasikan saja di outro ini. Di sini saya buat. Nah, jadi di depan itu ada Ana, ini depan. Jadi Ana ini berada di letak paling depan. Kemudian di belakang ada Bina dan ada Cika. Nah, kalau sesuai dengan soal nih, Ana, Bina, dan Cika. Kemudian di sini pemberitahuan bahwa yang paling depan itu sudah selesai. Nah, di sini yang paling depan sini posisinya Ana. Nah, jadi Ana sudah selesai. Ana sudah selesai. Kemudian Bina maju ke depan. Kemudian Cika mengambil tempat si Bina tadi. Kemudian di sini Dana masuk. Dana masuk ke antrian yang ketiga. Dana. Nah, Dana di sini. Dana, oke, Dana sudah di sini. Nah, di sini posisinya Ana sudah pergi kan. Kemudian Dana si Ana keluar, si Dana masuk. Nah, kemudian setelah itu si Bina sudah selesai. Cika maju dari paling depan. Ini ilustrasinya kita buat seperti apa ya? Antrian lah pokoknya. Kemudian Dana tadi Bina sudah keluar, sisa Cika dan Dana. Kemudian, nah di sini kan sudah selesai nih. Yang paling depan sudah selesai, yaitu si Bina. Kemudian Eka dan Vina masuk. Kemudian Eka dan Vina masuk. Eka. Kemudian Vina. Nah, Vina di sini masuk. Nah, kemudian di sini setelah Eka dan Vina masuk, yang paling depan itu selesai. Dia keluar. Nah, di sini posisinya paling depan kan Cika. Nah, Cika di sini keluar. Cika di sini keluar. Kemudian lanjut ke si Dana. Posisi paling depan itu Dana. Kemudian dilanjut dengan Eka dan juga Vina. Nah, jadi untuk nomor satu ini, ilustrasikan antrian untuk daftar pemanggilan operasi berikut. Nah, jadi setelah antriannya ini kita selesaikan, soalnya sudah selesaikan, maka hasil akhirnya itu Dana yang berada di posisi paling depan, kemudian disusul oleh Eka dan Vina. Nah, jadi yang paling belakang itu si Vina dan paling depan itu si Dana. Nah, begitu dia kurang lebih untuk soal yang pertama, ilustrasikan antrian untuk daftar pemanggilan operasi berikut. Pertama itu ada Ana, Bina, Cika, kemudian Ana selesai, Dana masuk, kemudian Bina selesai, Eka dan Vina masuk, kemudian Cika selesai, kemudian Cika selesai, dan urutan yang akhir urutannya yaitu Dana, Eka, dan juga Vina seperti ini. Nah, sekian untuk soal nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, jadi nomor 2 ini, saat kita mengalokasikan antrian menggunakan array dengan jumlah n elemen, maka data yang dapat kita isikan hanya n-1 saja. Mengapa? Oke, kita akan ilustrasikan sama seperti soal yang pertama tadi. Nah, contoh itu ini. Nah, ini yang depan. Nah, kita ilustrasikan contohnya seperti di sini itu ada penjaga untuk depannya. Nah, ada penjaga depan. Nah, yang orang penjaga depan ini, yang harus dilayanin sama dia itu berarti otomatis si Dana duluan. Nah, si Dana duluan kan, habis itu si Eka, kemudian Vina. Nah, tapi gimana ya? Oke, coba kalau kita kosongin dulu aja. Kosongin dulu. Nah, di sini kan posisinya kosong nih. Otomatis kan kayak berarti depan sama belakang ini kan 0. Nah, mereka ini sama 0 nih. Karena nggak ada yang mau mereka layanin.
Nah, habis itu sama kayak ini. Berarti itu kodenya kayak if depan sama dengan belakang. Nah, posisi seperti ini. Kalau nggak ada antrian di sini, tapi kalau posisinya misal nih, tadi kan masih kosong nih, berarti depan 0, belakang 0 kan? Nah, tapi ketika ada yang masuk di sini, kayak ada yang masuk nih, misalnya kayak si kita kasih nama dia itu Joko. Joko masuk. Coba kita indeksnya deh, kita buat indeksnya 0. Sini Joko ada di 0. Kemudian 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Oke. Nah, ketika posisi seperti ini, berarti yang bakal dilayani pertama itu si Joko, karena dia ada di indeks 0, kan? Kemudian si belakang ini bakal ada di sini, di indeks 1. Nah, tapi ketika di sini posisinya ada yang masuk, nah kita masuk sini. Di sini ada ini si sini namanya si Olive. Ada Olive. Kemudian di sini ada Hasan. Nah, sini Hasan di indeks kedua. Nah, si belakang bakal ada di 3. Nah, jadi apa sih fungsi n-1 ini? Nah, jadi ketika contoh seperti ini, belakang kan di sini, depan, otomatis yang bakal dilayani adalah si Joko kan. Nah, fungsi dari n-1 ini, jadi contoh misalnya di sini masuk nih, di sini masuk si Bagus. Nah, di sini Bagus masuk, otomatis si belakang kan nggak ada di depan nih, berarti dia balik ke sini. Ketika tidak ada fungsi n-1. Nah, tapi ketika ada n-1, jadi si Bagus ini belum bisa masuk dia. Bagus belum bisa masuk. Nah, jadi posisi ini 3 ini kosong. Jadi si belakang yaitu 3. Nah, ibaratnya seperti ini. N sama dengan ini kan elemen ada 4 elemen, n ada 4 elemen. N sama dengan 4 karena di sini fungsi tadi itu n-1 berarti n sama dengan 4 minus 1. Jadi n ini berfungsi elemen yang 4 ini cuma bisa diisi 3. Jadi tidak bisa diisi full. Jadi ketika posisi seperti ini, dia tidak akan program tidak akan penuh. Tapi ketika ini tidak ada, maka ini bisa diisi. Bisa diisi oleh si Bagus tadi. Seperti ini. Dan si belakang masuk ke sini. Nah, kalau seperti ini kan posisinya kan ini penuh nih. Tapi output yang bakal keluar atau pengguna yang bakal gunain programnya itu, output yang mereka dapat bahwa ini masih bisa diisi, sedangkan di sini sudah penuh. Tapi ketika dengan adanya fungsi dari n sama dengan 4 min 1. N min 1 tadi fungsinya seperti ini. Jadi yang ini tidak bisa diisi. Nah, jadi belakangnya di sini. Jadi tidak bakal pernah bisa penuh. Jadi intinya posisi si indeks 3 ini tidak akan bisa penuh karena bakal selalu diisi oleh si belakang ini. Kecuali ketika si Joko keluar, selesai, maka Olive masuk, Hasan maju. Nah, kemudian di sini Bagus bisa masuk. Di sini Bagus bisa masuk, dia masuk ke di sini dan si belakang tetap di sini. Bagus. Nah, si Bagus bisa ngisi di sini. Nah, kemudian ketika si Olive sudah selesai, Hasan juga sudah selesai.
Bagus maju ke depan. Nah, si belakang ini bakal berpindah posisi ke sini. Belakang ini bakal ke indeks 1. Nah, ketika indeks 1, nah, ada yang mau masuk lagi, misalnya si ini, si Damar masuk dan juga si Ibnu masuk. Damar masuk. Kemudian Ibnu masuk. Nah, si belakang ini posisi pindah ke sini. Dia balik ke angka 3. Kemudian ada di sini ada di sini si apa? Si Apin. Nah, Apin pengen masuk, tapi dia nggak bisa masuk karena ada fungsi n-1 tadi. Jadi ini nggak bakal bisa terisi penuh karena si Bagus, Damar, Ibnu sudah mengisi indeks 0, 1, dan 2. Jadi si Apin bakal bisa masuk ketika si Bagus atau si Damar atau si Ibnu sudah selesai. Tapi yang pasti karena si Bagus paling depan, otomatis ketika si Bagus belum selesai, si Apin nggak bakal bisa masuk. Tapi ketika si Bagus sudah selesai, si Damar maju, si Ibnu maju, kemudian si Apin bisa masuk. Nah, jadi begitu dia kurang lebihnya untuk soal yang nomor 2. Kemudian kita bakal lanjut ke yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini terdapat ilustrasi antrian sebagai berikut. R-pos ini itu sebagai start dan S-pos ini sebagai apa ya? Sebagai belakang. Ini depan, si R-pos ini sebagai depan, si S-pos ini sebagai belakang. Nah, kita bakal implementasi. Nah, sebutkan jumlah dari data antrian di atas dan bagaimana urutan antriannya. Apabila ditambahkan operasi remove di akhir proses, maka gambarlah ilustrasi hasilnya. Oke, jadi nomor 3 ini kita langsung visualin aja contohnya seperti di sini ya. Kita hapusin dulu. Oke, ini biarin aja di sini. Nah, di sini kan AirPods itu kan ada di 5 ya. Berarti dimulai dari 5 ini, kemudian diakhiri dengan di 3. Di indeks 3. Nah, berarti otomatis berarti di sini yang pertama itu di sini berarti yang paling depan tadi 5. Kemudian 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, oke, kemudian 4. Oke, sini 5, dan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di sini 12, 9, 12, 14. Di sini tuh 12. Kemudian di sini apa tadi? 9. 9. Kemudian di sini 12. Kemudian di sini 14. Kemudian 7 dan 5. 7 di 5. Oke. Nah, oke di sini. Kita kami bakal geser sedikit ya karena kayak terlalu sempit.
Oke. Nah, di sini sama dengan fungsi n-1, jadi si 4 ini sebenarnya nggak berfungsi di sini, bisa kita hapus saja sebenarnya. Belakang. Nah, jadi sebenarnya di sini karena posisi seperti ini kan. Nah, otomatis seperti pengibaratan itu tadi itu contoh yang mau dilayanin pertama. Karena di sini posisinya 5. Di sini kan posisinya AirPods-nya kan di indeks 5 nih, yang si 12. Atau yang pertama dilayani dia, kemudian lanjut ke ini 0, 1, 2, 3. Nah, si 3 ini kan paling belakang nih. Nah, berarti sesuai dengan penjelasan jadi nomor 2 tadi, si 3 ini nggak boleh diisi. Karena N-1. Jadi ini belum bisa diisi. Kita geser aja. Kita geser di sini karena dia belum bisa diisi. Jadi si belakang ini di sini. Di nomor 3. Nah, posisi seperti ini. Nah, jadi sama seperti fungsi N-1 tadi. Jadi paling belakang itu tidak boleh terisi. Nah, ketika si 12 ini sudah selesai, ketika contoh si 12 ini sudah selesai, nah, si 9 bisa maju, kemudian si 12 maju ke indeks yang 0, kemudian si 14 maju, si belakang masuk sini. Jadi, programnya bakal ngasih tahu kalau masih ada tempat yang kosong. Jadi tempat yang kosong, kemudian si 7 kalau dia mau masuk, dia bisa masuk. Si belakang pindah ke si belakangnya sini, nah si 7 masuk ke indeks 2, nah si belakang di sini. Kemudian ketika ada yang mau masuk lagi, misalnya si 15, kemudian si 18, mereka mau masuk nih, tapi kan mereka mau masuk si program bakal ngasih tahu kalau ini tempatnya belum penuh, tapi karena ada fungsi n-1 tadi, jadi slot paling belakang ini tidak boleh terisi. Jadi ketika si 15 mau masuk, dia nggak bakal bisa karena ada fungsi n-1 tadi. Dia harus menunggu sampai si 9 selesai. Nah, ketika si 9 sudah selesai, kemudian si 12 juga sudah selesai, si 14 maju ke paling depan. Si 7 juga maju. Nah, si belakang itu ada di indeks 1. Nah, di sini posisinya akan masih ada 3 slot yang kosong nih, masih ada 3 indeks yang kosong. Nah, si 15 dan si 18 mau masuk. Nah, si 15 bisa masuk. Kemudian si 18 juga bisa masuk. Si 18 juga bisa masuk. Nah, belakang ini. Nah, begitu juga dia seterusnya jika ada mau masuk. Namun ketika 4 indeks ini masih full, dia nggak bakal bisa, pokoknya tidak bisa mengisi penuh. Ketika ada yang mau masuk, dia harus menunggu si yang paling depan selesai dulu baru dia bisa masuk ketika sudah terisi 4 seperti itu. Nah, begitu dia penjelasannya kurang lebih untuk soal yang diberikan. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau ada yang tidak jelas dari penyampaian saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.